Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 19. Lihat bibirmu jadi kotor. Kalau makan itu pelan-pelan dong, ucap Rifki mengambil tisu dan mengelap bibir Sania. Dasar ini cowok, maunya apaan sih? Batin Yuki geram. Sini biar aku saja, kau dan Sanja tidak muhrim. Jadi tidak pantas untuk bersentuhan, ucap Yuki merampas tisu yang ada di tangan Rifki dan membersihkan bibir sahabatnya itu. Sejak kapan kau tahu soal muhrim? Ucap Erlan tersenyum kecil. Diam, gini-gini aku juga tahu dosa, ucap Yuki ketus sambil menendang betis Erlan. Gila, ini anak lagi PMS kali ya, galak amat, batin Erlan mengelus betisnya yang memanas karena ulah Yuki. Aku sudah selesai, ayo kita kembali ke kelas, ucap Sania sudah tidak dengan cepat menghabiskan makanannya. Ayo, kalian di sini saja. Silahkan gunakan waktu kalian dengan baik. Karena setelah pulang kampus Erlan akan menjadi milik kami lagi, ucap Yuki menatap Delia sambil tersenyum. Ayo, jangan lama-lama di sini. Udaranya begitu panas, nanti kulit kita rusak, ucap Yuki menarik tangan Sania sambil melirik sinis Rifki. Nanti pulang kampus kita ngopi bareng ya, ucap Rifki tidak memperdulikan ucapan Yuki. Maaf, Ki, aku masih harus ke kantor siang ini, ucap Sania tidak enak. Bukannya magang sudah selesai? Iya, tapi pekerjaanku di kantor belum selesai. Jadi aku harus menyelesaikannya terlebih dulu. Lumayan untuk nambah uang saku, ucap Sania tersenyum kecil. Ayo, kakiku sudah pegal ini, ucap Yuki menarik tangan Sania. Tapi, ucap Rifki menarik tangan Sania. Ngapain kau megang tangan sahabatku? Apa kau tidak dengar apa yang dia bilang? Apa jangan-jangan kau itu tuli ya? Ucap Yuki menepis tangan Rifki. Maaf, Ki, aku permisi dulu, ucap Sania tidak mau membuat keributan di kantin itu. Dasar Mbah Priuk, ganggu kesenangan orang saja, lihat saja kau nanti ya, gumam Rifki menatap kesal kepergian Sania dan Yuki. Bukannya merasa bersalah, Yuki malah menjulurkan lidahnya untuk mengejek Rifki. Melihat kelakuan Yuki, Rifki hanya bisa menatap kesal kelakuan Mbak Priuk itu. Kau ikut ke lapangan gak? Tanya Erlan berlari kecil mendekati Sania dan Yuki. Bukannya kita ada rapat? Tanya Sania mengerutkan keningnya bingung. Rapatnya ditunda, kata paman kita ke lapangan dulu. Ya sudah, Ki. Aku dan Erlan pergi dulu ya. Sampai jumpa besok, ucap Sania melambaikan tangannya. Oke, Lan titip sahabatku ya. Ingat jangan diapa-apain, ucap Yuki menunjuk wajah Erlan. Kau pikir aku gila? Apa? Lagi pula aku masih ingin hidup, ucap Erlan ketus sambil menjitak kecil kening Yuki. Mana tahu otakmu lagi sedang, ucap Yuki terkekeh kecil. Hai, Ki. Kau pulang dengan siapa? Tanya Delia menghampiri ketiga sahabat itu. Kebetulan aku pulang sendiri, kau ikut denganku ya, ucap Yuki tersenyum. Melihat kedatangan Delia, terlihat aura kebahagiaan terpancar di wajah Erlan. Sania dan Yuki yang melihat itu, langsung menatap aneh perubahan sikap sahabatnya itu. Sepertinya ada yang sedang kasmaran nih, ucap Sania mencolek lengan Yuki. Kau benar, apa lebih baik kita pergi saja ya? Soalnya aku tidak mau jadi obat nyamuk, ucap Yuki ikut-ikutan. Ngomong apaan, sih? Ucap Erlan menatap geram kedua sahabatnya itu. Sudahlah, ayo kita berangkat. Nanti paman marah, ucap Erlan menarik tangan Sania. Sebelum pergi tidak lupa dia melayangkan senyumannya kepada gadis yang telah memikat hatinya itu. Delia yang melihat senyuman Erlan hanya bisa tersipu malu. Siapa yang tidak ketar-ketir disenyumi oleh pria setampan Erlan? Bahkan begitu banyak gadis yang rela mengantri untuk mendapatkan hati pemuda itu. Cie, ada yang disenyumin pangeran kampus nih, ucap Yuki menggoda Delia.
Kau apaan sih, Ki? Ayo kita pulang, ucap Belia grogi. Sedangkan Erlan dan Sania langsung menuju ke proyek menggunakan mobil Sania. Erlan fokus menyetir, sedangkan Sania hanya diam sambil menatap ke arah kaca jendela mobil. Dia menatap keadaan kota yang begitu padat dengan kendaraan yang berlalu lalang. Hingga akhirnya matanya tertuju kepada bocah yang sedang duduk di tepi toko seorang diri. Kebetulan lampu-lampu merah menyala, sehingga Erlan langsung menghentikan mobilnya. Kau melihat apa? Tanya Erlan melihat Sania yang tersenyum seorang diri. Kau lihat anak kecil itu, dia sangat lucu dan menggemaskan, ucap Sania menunjuk ke arah bocah laki-laki itu. Kau benar, tapi sedang apa dia sendiri di sana? Tanya Erlan bingung. Kau tunggu sebentar ya, aku mau menemuinya dulu, ucap Sania tersenyum lalu turun dari mobil dengan penuh semangat. Tapi, ucap Erlan melihat rambu lalu lintas yang telah berubah menjadi hijau. Tidak mau membuat keributan, Erlan langsung menepikan mobilnya agar tidak menghalangi pengendara lain. Erlan menatap Sania yang terlihat sangat bahagia berbicara dengan bocah itu. Melihat senyuman yang melingkar di wajah sahabatnya itu, ada rasa bahagia yang terungkir di hati. Karena setelah sekian lama baru kali ini dia melihat senyuman yang begitu lepas terungkir kembalikan di wajah Sania. Hai, boleh aku duduk di sini? Tanya Sania menghampiri bocah laki-laki yang sedang bermain balon seorang diri. Mendengar pertanyaan Sania, bocah itu langsung menatap penampilan Sania dari atas sampai ke bawah. Tatapannya dipenuhi dengan tatapan penuh selidik. Tanpa dia sadari sikapnya itu membuat gadis di depannya semakin gemas melihat tingkahnya itu. Kau bukan orang jahat, kan? Tanya bocah itu menatap tajam Sania. Tentu saja tidak, aku hanya ingin membeli es krim, ucap Sania menatap penjual es krim yang ada di depannya. Pak, minta es krimnya 2 ya, ucap Sania kepada penjual es krim itu. Jadi aku boleh duduk ya? Ucap Sania kembali membujuk bocah itu. Baiklah, lagi pula kakak seperti orang baik. Jadi tidak mungkin kakak penculik, ucap bocah itu akhirnya setuju. Penculik? Tanya Sania mengerutkan keningnya bingung. Ini es krim, non, ucap penjual es krim itu mengalihkan perhatian Sania. Terima kasih, ucap Sania tersenyum. Kau mau, tawar Sania. Bocah itu hanya tersenyum mengangguk lalu menerima es krim pemberian Sania. Bocah itu melahap es krim itu dengan begitu lahapnya. Seakan dia tidak pernah memakan es krim itu. Kau suka? Tanya Sania mengelap mulu bocah itu yang berselemotan. Iya, kakak pasti punya banyak uang ya. Jadi kakak boleh membeli apa saja yang kakak mau. Jika aku besar, aku juga ingin mempunyai banyak uang. Agar mama tidak memarahiku lagi jika ingin membeli sesuatu, ucap bocah itu dengan penuh semangat. Mendengar ucapan bocah itu Sania langsung tersenyum penuh haru. Dia merasa beruntung terlahir dari keluarga yang serba berkecukupan. Bahkan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Beda dengan orang yang kurang beruntung seperti bocah itu. Di usianya yang masih sangat kecil, dia sudah memikirkan soal uang. Kau sedang apa sendirian di sini? Tanya Sania. Aku sedang menunggu mama, ucap bocah laki-laki itu tersenyum, sehingga membuat Sania semakin gemas. Mama, tanya Sania menatap ke kanan dan kiri, tetapi dia tidak melihat sosok yang disebutkan bocah itu. Mama, ada di dalam. Dia sedang bekerja, jadi aku tidak boleh mengganggunya, jelas bocah itu. Mamamu pemilik toko ini? Bukan. Jadi, aku juga tidak tahu apa pekerjaan mama. Tapi mama selalu pergi dan meninggalkan aku sendiri di rumah. Ini saja aku diperbolehkan ikut asalkan aku tidak boleh nakal dan tidak bisa meminta apapun, ucap bocah itu bersedih. Memangnya mamamu di mana? Tanya Sania menatap iba bocah malang itu. Itu, dia sedang makan dengan seorang pria. Sania langsung menatap kafe yang ada di samping toko itu. Dia melihat sepasang kekasih yang sedang makan dengan begitu romantisnya. Kebetulan pria itu menghalangi tatapan Sania,
sehingga Sania tidak bisa melihat wajah wanita itu. Ibu macam apa dia, enak-enakan makan dengan pria, sedangkan putranya, batin Sania geram. Kau sudah makan? Tanya Sania, tetapi bocah itu hanya menggeleng kecil. Kalau begitu kau tunggu di sini ya, ucap Sania membuang napasnya pelan. Dia dengan langsung mencari makanan untuk bocah itu. Dengan harapan bocah itu bisa makan enak walaupun hanya sekali. Melihat penampilan bocah itu yang seperti tidak terurus, ada gejolak yang berbeda muncul di hati Sania. Dia ingin sekali menolong bocah itu dan membuatnya bahagia. Pasti dia sangat senang melihat makanan ini, ucap Sania tersenyum sambil menatap beberapa makanan mahal yang dia beli untuk bocah laki-laki yang berhasil memikat hatinya. Namun, saat menuju ke toko itu, Sania tidak melihat sosok bocah itu lagi. Dengan cepat Sania berlari menuju depan toko itu dengan harapan dia masih bisa melihat bocah itu lagi. Namun, Sania malah melihat bocah itu telah dibawa pergi oleh seorang wanita. Wanita itu berjalan begitu anggun, sedangkan bocah itu berlari kecil untuk mengikuti langkah wanita itu. Kau mencari siapa? Tanya Erlan melihat Sania yang ingin mengejar bocah itu. Itu, Lan. Sudah, ayo, nanti kita terlambat. Ingat kita harus ke kantor lagi, ucap Erlan menarik tangan Sania. Sania hanya mampu terdiam sambil menatap bocah itu. Hingga akhirnya bocah itu menoleh ke belakang, sehingga netra mata mereka bertemu. Bocah itu langsung melayangkan senyumannya dan melambaikan tangannya kepada Sania. Semoga kita bertemu lagi. Kakak berjanji akan memberikan yang terbaik untukmu, batin Sania tersenyum. Selama di lapangan, Sania nampak murung. Bahkan dia terus diam seperti sedang memikirkan sesuatu. Melihat sikap sahabatnya itu, Erlan hanya bisa memperhatikan sambil berpikir apa yang sedang dipikirkan oleh gadis itu. Sudah selesai, ayo kita ke kantor, ucap Erlan membuka suara. Sania mengangguk patuh lalu masuk ke dalam mobil. Erlan hanya diam lalu duduk di kursi pengemudi. Sebelum menjalankan mobilnya, dia menatap sahabatnya itu terlebih dulu. Tidak mau membuat mood gadis itu semakin hancur, Erlan memilih untuk diam dan mengemudikan mobilnya. Selama di perjalanan, Sania terus menatap makanan yang dia beli untuk bocah tadi. Ada rasa penyesalan di dalam hatinya karena tidak sempat memberikan makanan itu. Dia pasti sedang menahan lapar saat ini. Kenapa aku bisa terlambat sih? Gumam Sania kesal karena dia terlalu lama membeli makanan itu tadi. Kau masih memikirkan bocah laki-laki itu? Tanya Erlan menatap gadis itu. Apa kau tahu, dia pasti sedang kelaparan saat ini. Tadi aku bertanya apa dia belum makan, lalu dia bilang belum. Coba kau bayangkan, bocah sekecil itu harus menahan lapar. Sedangkan wanita itu enak-enakan makan dengan pacarnya. Oceh Sania geram. Mendengar ucapan Sania, Erlan nampak berpikir sejenak. Dia merasa heran kenapa gadis itu bisa sangat menyukai anak kecil itu. Padahal dia baru sekali melihatnya. Bahkan begitu banyak anak-anak yang jadi gelandang dan kelaparan di luar sana. Namun, kenapa bocah itu terlihat begitu spesial di mata Sania? Kenapa kau sangat perhatian kepada bocah itu? Bukankah kau baru mengenalnya? Tanya Erlan menatap sahabatnya itu bingung. Aku juga tidak tahu, ucap Sania nampak berpikir. Tapi yang pasti ketika melihatnya aku merasa ada getaran yang berbeda. Apalagi melihat tatapan dan juga senyumannya. Aku seperti sangat mengenali tatapan dan juga senyuman itu. Bahkan ada saat berada di dekatnya, aku merasa sangat nyaman, ucap Sania. Kau gila ya? Pekik Sania memengang keningnya yang terbentur karena Erlan yang mengerem secara mendadak. Tidak, maafkan aku, ucap Erlan terlihat gugup lalu kembali melajukan mobilnya. Melihat kelakuan Erlan, Sania hanya menatap kesal sahabatnya itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Sahabatnya itu sudah membuatnya jengkel dalam sekejap. Yuki ditemani oleh Sinta dan Zia untuk memilih gaun pengantin.
Gadis itu terlihat sangat bahagia melihat gaun pengantin yang begitu indah terpajang di depan matanya. Dia tidak menyangka akhirnya, apa yang dia impikan selama ini terwujud juga. Menikah dengan Aldan adalah impian gadis itu sejak kecil. Walaupun dia harus melewati lika-liku kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaannya, namun, dia tetap bersyukur karena akhirnya impian yang dia bayangkan selama ini akhirnya terwujud juga. Gaunnya sangat bagus. Aku sampai bingung harus memilih yang mana, ucap Yuki menatap gaun itu satu persatu. Bukan kamu yang bingung, sayang, bisik Aldan tepat di telinga Yuki. Jadi, yang ada gaunnya yang bingung. Karena takut keindahannya dikalahkan oleh kecantianmu, ucap Aldan, sehingga membuat calon istrinya itu langsung tersipu malu. Kakak, ucap Yuki mencubit perut Aldan. Au, sakit, sayang. Kamu jangan menggodaku, pernikahan kita masih lama. Nanti juniorku bangun siapa yang harus bertanggung jawab, ucap Aldan menaik turunkan alisnya. Kakak mesum, ucap Yuki mencubit lengan Aldan. Kamu juga mau, kan? Tanya Aldan terus menggoda calon istrinya itu. Dehem Bu Wijaya menghentikan kelakuan mesum putranya itu. Mama, ucap Aldan terkekeh kecil. Kau jangan menakut-nakuti calon mantu mama seperti itu, ucap Bu Wijaya menarik Yuki menjauhi putranya yang mesum itu. Aku tidak menakut-nakutinya, Ma. Aku hanya ingin dia mengatur tenaganya saja. Bukankah mama ingin segera memiliki cucu? Ucap Aldan tersenyum kecil sambil memperhatikan setiap inci tubuh Yuki. Dasar bocah mesum, mama memang ingin memiliki cucu. Tapi mama tidak mau membuat calon mantu mama jadi takut seperti itu. Lagi pula pernikahan kalian masih lama, jadi kau jangan macam-macam, ucap Bu Wijaya menunjuk putranya itu. Hei, iya. Tapi malam pertama nanti lembur sampai pagi tidak apa-apa, kan? Tanya Aldan sambil melirik Yuki. Sontak Yuki membulatkan matanya terkejut mendengar ucapan calon suaminya itu. Jangankan melakukannya sampai pagi, membayangkannya saja Yuki sudah merinding. Otakmu itu memang perlu dicuci, ucap Bu Wijaya geram sambil menjitak kecil kepala putranya itu. Kalian membicarakan apa, sih? Seru amat, ucap Wildan dan Wijaya mendengar perdebatan mama dan putranya itu. Tidak ada, Pa. Aldan hanya bertanya kepada mama. Papa menggunakan metode apa, sehingga menciptakan putra yang sangat tampan dan pintar ini. Mana tahu aku juga bisa menciptakan cucu yang imut dan bijak untuk kalian nantinya, ucap Aldan dengan songongnya. Kakak, ucap Yuki menginjak kaki Aldan. Kelakuan calon suaminya itu memang tidak tahu malu. Dia saja yang mendengarnya sudah besar kepala. Namun, pria itu malah terlihat biasa saja. Tidak apa-apa, kami juga pernah muda. Jadi kau tidak perlu malu seperti itu, ucap Wildan malah ikut-ikutan menggoda putrinya itu. Mama, Papa mesum, teriak Yuki mengadu kepada sang mama. Sayang, kau tidak boleh seperti itu, ucap Sinta menggeleng kecil melihat tingkah suaminya itu. Ups, maaf, sayang. Nanti kalau di kamar boleh, tanya Wildan tersenyum kecil. Stop, Yuki mau pilih gaun saja. Bicara sama kalian bikin kepala Yuki pusing, ucap Yuki kesal melihat kelakuan mesum para pria itu. Dia langsung memilih gaun untuk acara resepsi dan mencoba mengenakannya. Melihat kekesalan putrinya itu, Wildan hanya terdiam sambil terus terkekeh kecil. Sedangkan Sinta dan Zia hanya bisa menggeleng kecil melihat kelakuan Wildan. Sambil menunggu Yuki mencoba gaunnya, Sinta dan Zia memilih untuk mencari pakaian seragam untuk mereka kenalan di acara resepsi pernikahan Yuki dan Aldan nantinya. Tentu saja Sinta ingin memperlihatkan kekompakan mereka di depan para tamu nantinya. Walaupun semua orang telah mengetahui bagaimana keeratan persahabatan mereka, sedangkan Aldan mencoba setelan jas yang akan dia gunakan di acara resepsi nantinya. Dia memilih jas yang senada dengan gaun yang sedang Yuki coba. Bagaimana, Ma? Apakah putramu ini semakin tampan? Walaupun sebenarnya tampan sejak lahir sih,
ucap Aldan dengan kepedean setinggi langit. Setelah pertunangannya dengan Gracia dibatalkan, Aldan memang nampak jauh lebih ceria. Apalagi setelah lamarannya diterima Yuki, membuat tingkat kenarsisan pemuda itu semakin meningkat 180 derajat C. Ingat, ketampananmu itu dari bibit unggul papa. Jadi kau tidak perlu narsis seperti itu, ucap Wijaya dengan penuh kebanggaan. Kak, bagaimana? Tanya Yuki keluar dari ruang ganti. Astagfirullah, kenapa ada bidadari yang menyasar kemari? Ucap Aldan menatap Yuki dengan penuh kekaguman. Ma, bisakah waktu pernikahannya dipercepatan? Anakmu sudah sesak napas, ucap Aldan kembali. Kau sesak napas? Sini biar papa bantu, ucap Wijaya mencoba memeluk putranya itu. Papa, kau mengotori otak putramu yang polos ini. Aldan duduk di balkon kamarnya seorang diri. Dia menatap rembulan yang begitu indah dengan senyuman yang terus melingkar di wajahnya. Hari pernikahannya tinggal menunggu hari lagi, sehingga membuat pemuda itu semakin tidak sabar untuk duduk di depan penghulu bersama gadis yang sangat dia cintai. Jangan menghayal di tengah malam sendirian. Nanti ayam tetangga pada kena penyakit loh, ucap Wijaya melihat putranya itu yang tersenyum seorang diri. Papa mengangguk saja. Padahal aku lagi ngebayangin bagaimana rumah tanggaku dengan calon mantu papa, ucap Aldan tersenyum kecil. Papa tahu, ternyata putra papa sedang kasmaran, ucap Wijaya tersenyum lalu duduk di samping putranya itu. Mendengar ucapan papanya, Aldan hanya tersenyum kecil. Sudah lama dia tidak merasakan kebahagiaan seperti ini. Selama ini dia hanya bisa memendam perasaannya kepada Yuki. Namun, akhirnya mereka sebentar lagi akan disatukan dengan ikatan suci pernikahan. Walaupun sempat dihalangi dengan tembok yang begitu besar yang tercipta di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, akhirnya mereka bisa meruntuhkan tembok itu dengan penuh kesabaran dan juga perjuangan. Kau sangat mencintai Yuki, tanya Wijaya melihat kebahagiaan yang terus terpancar di wajah putranya itu. Iya, Pa, aku sangat mencintainya. Bahkan sejak pertama kali melihatnya, aku merasa jika adalah tulang rusukku yang telah hilang satu. Walaupun aku sempat tidak yakin jika aku bisa hidup bersamanya, tapi berlahan Allah menunjukkan jika takdir yang telah diciptakan untukku, akan tetap menjadi milikku. Walaupun aku sempat patah semangat dan tidak yakin akan bisa memilikinya, ucap Aldan menunduk. Lalu kenapa kau tidak mau mengatakannya sejak awal? Kau tahu sendiri jika Yuki juga sangat mengagumimu sejak kecil. Jika kau menyatakannya kepada papa, sudah pasti papa sejak dulu melamarnya untukmu. Tidak semudah itu, Pa. Yuki masih sangat muda, sedangkan mama sudah memaksaku menikah sejak lama. Mana mungkin dulu aku mengatakan jika aku ingin melamar anak sekolah, ucap Aldan terkekeh kecil. Bukankah sekarang kau juga akan menikahi anak kuliahan? Iya juga, sih, tapi mungkin takdir kami disatukan sekarang, Pa. Kau benar juga, hidup memang memiliki jalan masing-masing. Kau sangat mencintai Yuki, tetapi mama terus memaksamu menikah dengan Gracia. Tapi akhirnya kau malah menikah dengan Yuki, tanpa menyakiti perasaan mamamu. Memang lika-liku kehidupan ini sangat memusingkan, ucap Wijaya terkekeh kecil. Memang jodohku adalah Yuki, jadi walaupun mama menyuruhku untuk menikah dengan Gracia, tetap saja aku akan menikah dengan Yuki, Pa. Karena setiap manusia yang telah dipilihkan oleh Allah, tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia. Kau benar, tumben anak papa pintar seperti ini. Memang anak papa pintar sejak lahir, ucap Aldan penuh kebanggaan. Mendengar tingkat kenarsisan putranya itu, Wijaya hanya terkekeh kecil. Ada rasa syukur di hatinya, karena akhirnya dia dan putranya bisa semakin akrab seperti ini. Dia sadar, bukan hanya sebagai seorang papa, dia juga harus bisa menjadi sosok sahabat untuk putranya itu. Karena keadaan rumah yang harmonis adalah surga untuk semua penghuninya. Sama seperti Aldan,
Yuki juga sedang menikmati keindahan rembulan malam dari balkon kamarnya. Namun, sangat berbeda dengan Aldan yang terlihat sangat bahagia menunggu hari H pernikahan mereka. Yuki malah sedang mengkhawatirkan keadaan sahabatnya Sania. Dia takut setelah menikah dia tidak bisa lagi menjadi sahabat yang baik untuk gadis itu. Apalagi mengingat keadaan sahabatnya itu yang sedang berada di dalam fase keterpurukan. Dia takut jika sahabatnya itu jatuh ke dalam lembah keterpurukan yang lebih dalam lagi. Calon mantan sedang melamun rupanya, jangan terlalu sering melamun, nanti aura kecantikanmu menjadi terkubur, ucap Wildan mendekati putrinya itu. Papa, ucap Yuki memayunkan bibirnya. Putri papa sedang memikirkan apaan, sih? Sepertinya sangat serius. Mendengar pertanyaan sang papa, Yuki langsung membenarkan posisi duduknya. Dia membuang napasnya kasar lalu menyandarkan kepalanya di bahu kekar sang papa. Melihat itu, Wildan bisa menebak jika putrinya itu sedang ada masalah. Sebagai seorang papa, dia akan menjadi pendengar yang baik untuk putri kecilnya itu. Katakan kepada papa, apa yang sedang mengganggu pikiran putri papa ini? Papa akan menjadi pendengar yang baik untukmu, ucap Wildan sambil mengelus rambut panjang Yuki. Pa, setelah papa dan mama menikah, apa mama masih bisa berkumpul dengan sahabatnya? Tanya Yuki menatap lekat sang papa. Tentu saja, bahkan sampai sekarang mamamu masih berkumpul dengan para sahabatnya. Apa kau lupa? Jika seorang sahabat adalah saudara untuk kita, kau lihat saja papa dengan para pamanmu, kami bersahabat sejak lama. Bahkan sampai sekarang kami semua tetap bersahabat. Bahkan persahabatan kami semakin lama semakin erat. Kami semua sudah seperti saudara, yang selalu ada antara satu dengan yang lainnya. Aku mengkhawatirkan keadaan Sania, Pa. Aku takut dia semakin frustasi atas keadaannya. Walaupun aku tahu dia adalah wanita kuat, tapi tetap saja dia manusia biasa yang mempunyai sisi kelemahan dan juga rasa putus asa, ucap Yuki menunduk sedih. Bersambung dulu ya teman-teman.